Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Selama penerbangan, Tanyun mendengar suara Fang Ziqing. Kakak, aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu dan kakak ipar Shen, apakah boleh? Setelah transmisi suara Tanyun, dia membiarkan singa naga emas yang sudah menjadi monster kaisar tingkat ke-7 periode dewasa untuk terbang bersama dirinya dan semua orang. Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan mendarat di punggung singa naga emas. Subing, Xiao King memiliki sesuatu untuk diberitahu kepada kita. Ayo kita pergi menemui dirinya. Tanyun meraih tangan Shen Subing yang lembut dan hendak berjalan menuju pagoda Ling Xiao. Tiba-tiba, Shenji berkata, "Kakak, aku juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Kalau begitu, mari kita masuk bersama." Tanyun tersenyum, lalu memasuki pagoda Ling Xiao bersama kedua wanita itu. Mereka memasuki aula tempat Fang Ziqing sedang beristirahat. Fang Ziqing masih sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengan Tanyun. Dia tinggi dan ramping. Dia mengenakan gaun biru panjang setinggi lantai yang membuat sosok bergelombangnya sangat indah. Dia masih tertutup kerudung hitam. Tanyun tahu bahwa wajah Fang Ziqing dirusak oleh musuh dan dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Tanyun tahu lebih jelas bahwa jika dia ingin membantu Fang Ziqing memulihkan wajahnya, dia hanya bisa disembuhkan dengan menangkap anjing dewa yang melukainya dan menggunakan darahnya. Selain itu tidak ada cara lain. "Xiao King, ada apa?" Tanyun maju selangkah dan berdiri menghadap Fang Ziqing yang tinggi. Fang Ziqing memandang Tanyun dan Shen Subing. Matanya yang indah dipenuhi air mata dalam sekejap. "Kakak dan kakak ipar, aku tahu kita akan meninggalkan tanah terbengkalai. Aku sangat senang, tetapi aku sangat khawatir. Setelah bertahun-tahun, apakah orang tuaku masih hidup? Anjing dewa mengancamku dengan kehidupan orang tuaku. Sudah lama sejak aku melarikan diri dan bereinkarnasi. Aku benar-benar takut orang tuaku tidak dapat diprediksi." Air mata Fang Ziqing menetes. "Kakak, aku sangat takut." "Gadis bodoh, orang tuamu diberkati dengan fitur alami. Jangan pikirkan itu." Tanyun membawa Fang Ziqing ke dalam pelukannya dan menghibur. "Ketika kita meninggalkan tanah terbengkalai, hal pertama adalah menemukan keberadaan orang tuamu. Xiao King, ketika jiwamu yang tersisa melarikan diri, apakah kamu tidak memiliki orang kepercayaan?" Fang Ziqing tersedak dan berkata, "Pada saat itu, aku mengirim transmisi suara pada kepala pelayan tua dan memintanya untuk menemukan cara menyelamatkan orang tuaku. Hanya saja kekuatannya rendah dan dia sama sekali bukan lawan dari musuh." Mendengar ini, Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu, melepaskan Fang Ziqing dan berkata, "Aku telah mengunci jiwa Kaisar Komandan di lantai 48. Mari kita tanyakan padanya, mungkin dia akan mengetahui sesuatu." Detik berikutnya, Tanyun, Subing, Shenji, dan Ziqing menghilang begitu saja dan muncul di lantai 48. Di aula, bola cahaya kekuatan abadi memenjarakan jiwa Kaisar Komandan. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmengnya untuk mengendalikan jiwa komandan. Lalu dia bertanya, "Selanjutnya, jawab semua pertanyaan Fang Ziqing dengan jujur." Fang Ziqing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gelisah, "Aku bertanya kepadamu, ketika Fang Ziqing bertanggung jawab atas alam abadi Hongmeng ke-9, apakah Dongyong, kepala pelayan tua, masih hidup?" Jiwa kaisar yang mendengar kata-kata itu memiliki alis horizontal dan garis vertikal, seolah mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat dia berkata, "Aku ingat, dikatakan bahwa kepala pelayan Dong ditendang keluar dari mansion Kaisar Abadi ke-9. Lalu aku tidak tahu apa-apa lagi. Kemana dia pergi?" Kata Fang Ziqing. "Aku tidak tahu." Fang Ziqing tampak penuh harap dan berkata lagi, "Bagaimana orang tua dari Kaisar Fang Ziqing? Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah mendengar tentang hal ini." Tanyun menghela nafas. "Xiao King sangat tercela sehingga anjing dewa menangkap orang tuamu dan menyembunyikan informasi ini. Diperkirakan hanya sedikit orang yang mengetahuinya." Fang Ziqing menganggukkan kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi air mata. "Kakak, aku tidak punya kabar dari orang tuaku. Aku akan mencarinya perlahan setelah kita meninggalkan tanah terbengkalai.
Bisakah kamu menemaniku mengunjungi kampung halamanku? Xiao Qing rindu rumah. Kampung halaman yang dimaksud Fang Ziqing adalah taman abadi di bawah gunung yang berjarak 30 juta mil di timur mansion Kaisar Abadi ke-9. Bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga itu tempat dia bertemu dengan Tanyun ketika berusia 6 tahun. Selama pertemuan itulah, Tanyun memberinya teknik latihan. Kakak akan menemanimu pulang, Tanyun berkata dengan tulus. Sebenarnya, aku selalu malu dan merasa berhutang banyak padamu. Pada awalnya, jika aku tidak memberimu kamu latihan, kamu tidak akan menjadi Kaisar Abadi Hongmeng ke-9, dan musuh tidak akan meracuni dirimu. Fang Ziqing menggelengkan kepalanya. Kakak, jangan katakan itu bukan salahmu. Baik itu di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini. Di hati Xiao Qing adalah berkah bagi Xiao Qing untuk bertemu denganmu. Tanyun mengangguk berat. Baiklah, kakak iparmu dan aku akan menemani pulang. Terima kasih kakak, kata Fang Ziqing. Pada saat ini Tanyun memandang Zenji. Kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dibicarakan denganku. Ada apa? Ada kesedihan yang tak terkendali di mata Zenji. Kakak, setelah aku meninggalkan tanah terbengkalai, aku ingin mengunjungi orang tua angkatku. Ketika aku terluka, jika ayah angkat tidak menyelamatkan diriku, aku pasti sudah mati. Aku sangat merindukan mereka. Air mata Zenji mengaburkan pandangannya, memikirkan apa yang terjadi pada keluarga Zen. Dia patah hati dan tidak bisa bernapas. Tidak ada keraguan bahwa Zenji memiliki status yang sangat tinggi di hati Tanyun, karena dia dibesarkan oleh Tanyun dan Shen Subing di masa lalu. Jangan menangis. Tanyun mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Zenji. Ya, setelah kita menemani Xiao Qing kembali ke kampung halamannya, kita akan pergi ke makam orang tua angkatmu. Zenji mengangguk sambil menangis. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang sedih. Tanyun menepuk bahu Zenji dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Oh, ngomong-ngomong, Zenji, namamu seperti guntur di alam abadi Hongmeng ke-9. Aku mendengar bahwa kamu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di sini. Jadi siapa 3 lainnya? Zenji merasa sedikit lebih baik ketika mendengar Tanyun mengatakan ini. Zenji menyeka air matanya dan berkata dengan lembut, 3 lainnya. Satu adalah putri musuhku Ouyang Qianqian. Dia putri penguasa kota abadi Tongtian. Yang lain disebut Baili Yanner. Dia jatuh ke jalan iblis sekitar 360.000 tahun yang lalu. Dan sekarang dia adalah iblis dengan kekuatan yang tak terduga. Yang terakhir jauh di langit dan di depanmu. Zenji mengulurkan jari giok dan menunjuk ke arah Fang Ziqing. Tanyun cukup terkejut. Zenji berkata, Fang Ziqing, sebelum kamu bereinkarnasi, kamu adalah kecantikan nomor 1 di alam abadi Hongmeng ke-9. Tanyun tersenyum dan mendapati bahwa mata Fang Ziqing penuh dengan kesepian. Tanyun menghibur. Xiao Qing, jangan khawatir tentang penampilan dirimu. Di masa depan, kita akan naik ke alam Dewa Hongmeng. Dan setelah menghabisi anjing dewa, kita akan menggunakan darahnya untuk membantumu memulihkan penampilanmu. Kakak percaya bahwa penampilanmu dalam kehidupan ini tidak akan kalah dengan penampilanmu di kehidupan sebelumnya. Terima kasih kakak atas perhatianmu, kata Fang Ziqing sambil mengangguk. Ziqing, kita sangat akrab satu sama lain. Mari kita lihat bagaimana penampilan dirimu. Zenji bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa penampilanmu sekarang. Fang Ziqing berhenti bicara. Zenji, jangan main-main. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, Fang Ziqing mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara rendah, Kakak, apakah kamu ingin melihatnya? Tanyun tersenyum dan berkata, Kakak berpikir begitu, tapi jangan khawatir, tunggu sampai kamu pulih. Tidak apa-apa jika kakak ingin melihatnya. Xiao Qing akan melepas cadarku. Fang Ziqing memandang Tanyun saat dia berbicara. Ada kelembutan sekilas di matanya. Apa yang tidak diketahui Tanyun adalah bahwa sejak lama sebelum Fang Ziqing bereinkarnasi, saat dia masih menjadi Kaisar Abadi Hongmeng ke-9, dia sangat mengagumi Tanyun. Dengan mengatakan itu, Fang Ziqing gemetar dengan jari gioknya. Dan saat dia perlahan melepas cadar yang menutupi wajahnya, Zenji berseru, Ziqing, kamu benar-benar cantik. Xiao Qing, kamu lebih cantik dari sebelumnya, Shen Subing berkata dengan tulus. Bahkan jika ada bekas luka, kamu sudah cantik. Dibandingkan dengan penampilanmu, aku justru yang malu. Xiao Qing, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada wanita di dunia ini
yang lebih cantik dariku. Sampai sekarang aku salah, kamu sangat cantik, aku iri padamu. Ketika Shen Shubing mengagumi, Tanyun memandang Fang Ziqing. Ada kejutan tersembunyi di matanya. Tetapi sebelum bertemu Ziqing, wajah aneh itu memberi orang kecantikan yang mencekik. Hidungnya yang kecil dan lurus serta bibirnya merah yang setipis semuanya mengungkapkan tiada tanding di dunia. Fitur wajahnya sangat indah, ada kecantikan yang memabukkan. Meskipun begitu, ada 3 goresan dangkal di wajah kanannya. Kakak, apakah aku benar-benar cantik? Fang Ziqing mengerutkan bibir merah tipisnya, jantungnya berdebar kencang. Pria di depannya adalah seseorang yang dia kagumi sejak dia ada di dunia. Tanyun tersenyum. Cantik, sangat cantik. Shen Shubing tiba-tiba berkata kepada Tanyun, suamiku, jangan-jangan kamu suka pada Xiaoqing, pipimu terlihat merah. Shubing, apa yang kamu bicarakan? Dalam hatiku, dia selalu menjadi adik perempuanku, kata Tanyun. Setelah transmisi suara Shen Shubing, dia tersenyum dan berkata, Xiaoqing, kamu tersipu ketika melihat Tanyun. Apakah kamu menyukai Tanyun? Fang Ziqing berkata dengan tatapan menghindar, dan buru-buru menutupi wajahnya dengan kerudung. Kakak ipar, kamu mengolok-olok diriku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Shen Shubing tersenyum dan berkata kepada Tanyun, intuisi wanita, gadis kecil ini menyukai dirimu. Tanyun menatap Shen Shubing dengan tatapan kosong selama transmisi suara. Ketika Shen Shubing hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba suara familiar dari seorang wanita menangis terdengar di luar aula. Suamiku, itu Rower. Tubuh halus Shen Shubing bergetar. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang salah dengannya. Sebelum Tanyun selesai berbicara, dia mendengar Xuan Yuanro menangis, suara kesedihan dan kemarahan yang tidak biasa. Tanyun, keluarlah untukku. Tiba-tiba, firasat buruk muncul dari lubuk hati Tanyun. Mungkinkah ingatannya telah pulih? Wajah Shen Shubing langsung memucat. Suamiku, aku khawatir dia telah mendapatkan kembali ingatannya. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita hadapi dengan tenang. Apa yang harus datang akan selalu datang. Aku menunggu hari ini dan aku telah lelah, kata Tanyun. Tanyun menarik napas dalam-dalam dengan jejak kesedihan. Dia muncul di belakang singa naga emas. Segera setelah itu, Shen Shubing, Shenji, dan Fang Ziqing muncul dari belakang Tanyun. Pada saat ini, Xuan Yuanro mengenakan baju es Tianxuan dan memegang pedang es Tianxuan. Dia berdiri di langit di atas lautan awan. Dengan air mata di matanya, dia menunjuk Tanyun. Kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih. Aku ingin menghabisi dirimu. Detik berikutnya, Toba Yingying dan Te Xianer, Nanggong Yukin dan yang lainnya mendengar suara marah Xuan Yuanro. Dan mereka semua terbang keluar dari pagoda Ling Xiao. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Linger, Xuan Yuan Changfeng, Chuxia Tianlao, Huang Fuguchong, dan yang lainnya. Mereka penuh keraguan terbang keluar. Rower, apa yang kamu lakukan? Xuan Yuan Haokong memandang Xuan Yuanro dalam kehampaan dan berkata lagi, apakah kamu sudah gila? Kakak, apa yang kamu lakukan? Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger berkata dengan cemas. Dari mata Xuan Yuanro yang menatap Tanyun, semua orang melihat niat membunuh yang tersembunyi. Sepertinya dia tidak sabar untuk mengeluarkan isi tubuh Tanyun. Paman, adik laki-laki ketiga, adik perempuan kedua, Sang Sihan dan Sang Sihong, kalian naiklah. Xuan Yuanro tersedak. Tanyun, dia adalah musuh bebuyutanku. Rower, jangan menakut-nakuti paman. Beritahu paman, ada apa denganmu? Xuan Yuan Haokong benar-benar panik. Dia memandang Tanyun dan berkata dengan cemas, Yuner, kamu memiliki kekuatan besar, lihatlah. Apakah Rower kerasukan sesuatu? Namun, jawaban Tanyun selanjutnya membuat Xuan Yuan Haokong berdiri di tempat, membuat Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng tidak dapat menerima untuk sementara waktu. Tanyun menegakkan dadanya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Laksamana Xuan Yuan, Rower benar. Memang ada dendam antara aku dan dia. Jangan panggil aku Rower lagi. Mata Xuan Yuanro memancarkan kilauan arus darah. Kamu membuatku mual. Tanyun, kamu tidak sebaik binatang. Sebelum aku memikirkannya, kamu memelukku, menciumku, dan kata-kata manis yang kamu katakan kepadaku membuatku merasa bahwa kamu tercela, tak tahu malu, dan sangat kotor. Pada saat ini, Shen Shubing juga benar-benar marah. Xuan Yuanro, biarkan aku membersihkan mulutmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian sebelumnya, tetapi aku Shen Shubing menjamin dengan hidupku,
bahwa suamiku jelas bukan tipe orang yang kamu katakan. Xuan Yuanro menunjuk San Subing dengan pedangnya. Kamu juga, wanita bau yang tidak tahu malu. Kamu seperti Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Xuan Yuanro, Tan Yun tiba-tiba berteriak. Xuan Yuanro, sudah cukup. Jika kamu mengatakannya lagi, aku hina dan tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak memikirkan ayahmu yang sudah meninggal? Apa yang dia lakukan padaku? Oke guys, sampai sini aja. Makin seru ya, Xuan Yuanro udah mulai mendapatkan ingatannya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Jangan lupa ya kalau mau support lewat link di deskripsi atau di kolom komentar ya.